Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nar. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, khusus akhirul mahbub Al-Ustaz Dr. Usman Syur, juga Ustaz Haji Arif, serta Ketua DKM yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-hadrat jamaah salat Isya berjamaah dan salat sunat tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Bersyukur alhamdulillah pada malam ini, malam yang kedua kita melaksanakan salat sunat tarawih. Insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan ibadah saum di tahun ini dalam keadaan sempurna, dalam keadaan tidak ada suatu halangan apapun, sehingga puasanya lancar, tarawihnya lancar, dan mudah-mudahan rezekinya juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Dengan cara apa supaya kita memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad? Aktsaruhum alaihi salat. Mereka umat Nabi Muhammad yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Orang yang bersalawat kepada beliau, hidupnya akan diberikan berkah oleh Allah, kesehatannya diberikan berkah, rezekinya akan diberikan berkah, keluarganya akan diberikan berkah, lingkungannya akan diberikan berkah. Bahkan insyaallah salawat yang kita baca akan menghantarkan keselamatan ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan kita berada di alam barzah, sampai nanti kita berada di padang mahsyar, kita akan digandeng oleh Rasulullah, dituntun oleh Nabi Muhammad menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kedua ini kalau kita salat tarawih, pahalanya Allah akan ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Kalau malam pertama itu Allah akan hapus dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Kalau besok malam yang ketiganya, maka malaikat yang ada di langit berseru, wahai umat Nabi Muhammad, siapa yang meningkatkan amal saleh di bulan Ramadan akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih dari awal tarawih malam kedua sampai malam ke-29 ke-30 insyaallah tetap ramainya kayak gini. Amin ya rabbal. Lagian ngapain sih di rumah? Ya, kita nih banyakin ibadah ibu bapak biar berkah. Kalau di rumah jujur banyak pikiran. Kalau di rumah nih mohon maaf kebayang utang, ya. Tapi kalau kita sudah sholat berjamaah, sudah mendengarkan wejangan agama, di situ anzalat sakinah, diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sama-sama sedang ibadah. Orang yang tarawih di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa yang telah lalu.
Kalau bicara masalah dosa, siapa yang nggak punya dosa? Semua orang punya salah, punya dosa. Akan tetapi orang yang merasa dirinya banyak salah, banyak dosa, punya dosa, mau taubat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda yang namanya taubat, mumpung masih ada umur. Saudara-saudara kita tahun lalu menikmati tarawih, malam ini nggak bisa lagi. Tahun ini, bulan ini nggak bisa lagi Ramadan, nggak bisa lagi saum, nggak bisa lagi tarawih. Karena mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, berada di alam kubur. Kita alhamdulillah masih diberikan hidup oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kematian itu misteri rahasia Allah. Enggak ada yang tahu. Alangkah bahagianya kalau seandainya Allah wafatkan kita dalam keadaan hatinya terus terpaut dengan Allah. Karena Allah akan mewafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau orang biasa sholat, insya Allah wafatnya dalam keadaan sholat. Amin. Orang yang biasa baca Quran, insya Allah wafatnya dalam keadaan sedang baca Quran. Orang yang ngomongin orang, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai matinya lagi ngomongin orang. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Biasakan amal-amal yang saleh. Apalagi di bulan Ramadan ini, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Banyakin baca Quran. Punya target minimal dalam 1 bulan hatam 1 kali Al-Quran. Kalau ibu-ibu alhamdulillah, pokoknya mah 3 juz sehari itu lewat insya Allah. Lewat, nggak dapat. Jamaah rahimakumullah. Bahkan ada yang nyeletuk, kata ibu-ibu, saya mau Ustaz, alhamdulillah menjelang maghrib 4 juz mah insya Allah dapat 4 juz. Juz Al-Fukat ya. Iya, melon, jeruk ya. Al-Quran kita baca. Ini Ramadan kalau kita rajin baca Quran, insya Allah rumahnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu riwayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat sedang baca Al-Quran, lalu ada suara itu di depan rumah, di terasnya. Lalu jemaah rahimakumullah, keesokan harinya sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, di depan rumahku kayak ada suara itu di terasku. Bahkan dalam satu riwayat ini jamaah rahimakumullah, seakan di atas gentengnya, di atas atapnya itu ada sejenis yang namanya payung. Awan sejenis payung jamaah rahimakumullah. Maka sahabat tadi bertanya ke Rasulullah, itu apa? Gambaran apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itulah malaikat Allah. Ketika engkau sedang membaca Al-Quran, sesungguhnya malaikat itu turun ke rumahmu, mendengarkan Al-Quran yang kamu baca. Karena sesungguhnya para malaikat itu senang kepada rumah-rumah yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan jauh dari hal-hal yang negatif. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini jangan disia-siakan, kecuali banyakin berdoa kepada Allah. Wa du'aun mustajab, doanya orang yang berpuasa dikabul sama Allah. Terutama menjelang buka puasa, 5 menit usahakan jangan sibuk ngurusin kolak, jangan sibuk ngurusin kopi ya. Itu kadang-kala 5 menit udah sendok di atas mangkok. Hadirin, di saat 5 menit menjelang azan maghrib kita berdoa kepada Allah, itu saatul ijabah. Minta supaya barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah lingkungan, barokah segala aktivitas apapun. Insya Allah doa orang yang sedang puasa, wa du'aun mustajabun, doanya diijabah sama Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga biasakan kalau kita banyak rezeki berbagi, banyak bersedekah di bulan Ramadan. Nabi Muhammad sebelum bulan Ramadan beliau terkenal menjadi orang yang suka berbagi dengan orang lain. Maka di bulan Ramadan lebih hebat lagi sedekahnya. Makanya kita niatin dari rumah, kalau mau tarawih bawa duit jamaah rahimakumullah, enggak usah banyak-banyak, minimal 50.000 aja. Ya, tiap kotak lewat 50. Yang penting ikhlas, daripada 2.000 enggak ikhlas, benar enggak? Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kotak lewat kita masukin, itu harta kita yang sebenarnya di jalan Allah. Bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang suka berbagi. Ini ada cerita singkat hadirin. Sahabat Ali disuruh sama Siti Fatimah, wahai suamiku, aku minta buah delima karena aku sedang hamil muda.
Jadi emang tabiatnya kalau wanita sedang hamil muda itu bawaannya pengen sesuatu. Konon menurut pengalaman ini juga aja rahimakumullah sebenarnya tidak ada dasarnya. Kalau istri kita sedang mengandung katanya kalau nggak diturutin takut anak kita bakal ngiler. Padahal nggak ada keterangannya. Jadi diikutin aja, mending kalau yang gampang-gampang. Pengen istrinya makan buah mangga sementara belum musim buah mangga. Kasihan suaminya muter-muter Pak, setiap pasar nggak ketemu. Jamaah rahimakumullah, minta yang umum, yang wajar, yang ada. Ini sahabat Ali disuruh sama Siti Fatimah, wahai kakanda, tolong carikan buah ya delima. Berangkatlah itu sahabat Ali ke pasar, hadirin. Lalu setelah beliau dapat buah delima, beliau pulang. Di tengah perjalanan ketemu sama seseorang meminta buah delima yang dibawa oleh sahabat Ali. Assalamualaikum, wahai sahabat, aku minta buah yang kau bawa. Sahabat Ali langsung jemaah rahimakumullah meminjam pisau lalu dibelah. Lalu sebelahnya dikasihkan sama orang yang minta, sebelahnya dibawa untuk istri tercinta, karena ini adalah suatu keinginan yang diminta oleh istrinya. Apa yang terjadi sampainya di rumah, hadirin? Inilah karakter kalau pasangan kita suka berbagi, insya Allah sama. Akan sama visi misinya, akan sama niatnya. Ternyata ketika sampai rumah, mana wahai kakanda buahnya? Ketika dikasihkan, ini setengah wahai istriku. Alhamdulillah. Emang kemana setengahnya? Aku kasihkan ke orang yang butuh. Ya udah, nggak apa-apa. Ikhlas ridho Fatimah yang dilakukan oleh suaminya. Apa yang terjadi, hadirin? Ketika Siti Fatimah mau mengambil itu satu buah yang akan dimakannya, Allahu Akbar, ternyata Salman Al-Farisi beliau mengetuk pintu rumahnya sahabat Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah pintunya, ternyata Salman Al-Farisi membawa itu mangkok berisi 10 delima yang Allah kirimkan rezeki untuk mengganti sedekah daripada sahabat Ali. Inilah hikmah sedekah. Makanya mari kita sama-sama di bulan Ramadan, apalagi kata Nabi, orang yang berbuka puasa lalu dia pun menyisihkan, ia membagikan hidangan untuk orang yang berbuka puasa, itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan tahun ini kita senantiasa dapat menjalankan dengan baik, dengan sempurna, dengan khusyuk, hingga kita mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.